Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla karena berkat taufiknya, izinnya, dorongannya, kita dapat menambah lagi ilmu pada pagi ini, ilmu Al-Asma'ul Husna yang akan membahas dua nama Allah, yaitu Al-Qahir dan Al-Qahhar. Kedua-dua nama ini sama maknanya. Al-Qahru menjadi Al-Qahir dan Al-Qahhar yang artinya Allah yang Maha mengalahkan. Allah yang Maha mengalahkan. Mungkin ada manusia yang bernama Qahar, Abdul Qahhar. Ya, diambil dari nama Allah. Sebagaimana Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Qadir, Abdul Qahhar. Al-Qahhar adalah salah satu daripada nama-nama Allah. Namun hadirin dan hadirat, cuma Qahir atau Al-Qahhar tidak begitu familiar dalam masyarakat kita sebagai nama Allah. Tolong para jemaah komen, betulkah ada yang mengatakan tak ada suara? Ada jemaah yang komen kononnya tidak ada suara. Suara Ustaz tidak kedengaran. Betulkah? Sebelum Ustaz teruskan, Ustaz ingin komen daripada jamaah. Alhamdulillah. Dari Marang, clear. Ada Ustaz, ada suara. Alhamdulillah. Ada suara jelas. Terima kasih. Ada suara. Okey. Hadirin dan hadirat, sekali lagi Ustaz ulangi. Pembahasan kita pada pagi ini adalah tentang nama Allah Al-Qahir dan Al-Qahhar, yang artinya yang Maha mengalahkan.
Walaupun nama ini tidak begitu familiar dalam masyarakat Islam Nusantara, oleh sebab itu bagus kita bawa dalilnya dari Al-Quran terhadap kedua-dua nama Allah ini. Membuat kita menjadi yakin. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Dialah yang berkuasa atas sekalian hamba-hambanya. Dialah yang berkuasa. Dialah yang mengalahkan seluruh hamba-hambanya. Dia maha bijaksana lagi maha mengetahui. Wa huwal qahir. Itu nama Allah Al-Qahir. Adapun tentang nama Allah Al-Qahhar, kita boleh lihat pada ayat 48 surat Ibrahim. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Yaitu pada hari kiamat. Bumi ini akan diganti oleh Allah dengan bumi yang lain. Demikian pula langit. Langit yang sekarang ada ini hancur, pecah. Allah jadikan langit lain. Dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul ke hadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Di sini Al-Qahhar dikatakan Maha Perkasa. Sebab dia sangat kuat, sangat gagah. Tidak ada siapa yang boleh mengalahkannya. Itu sebabnya kita yang selalu ingat akan adanya hari kiamat. Yang paling menentukan pada hari kiamat adalah Allah Al-Qahhar. Itu sebabnya Allah disebut dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, Raja pada hari pembalasan. Itu sebabnya bila kita selalu ingat pada hari kiamat, hari akhirat, hari berhisab, membuat kita tidak akan buat suka-suka hati selagi hayat di kandung badan. Selama berada di atas muka bumi, kita akan senantiasa patuh dan taat kepada Allah. Sebab semua amalan kita di dunia nanti akan dihitung oleh Al-Qahhar yang Maha Perkasa. Okey, setelah kita mengetahui adanya dalil, hujah dari Quran sendiri, membuat kita yakin tanpa sedikit pun ragu bahawa di antara nama Allah 99 yang kita wajib ketahui adalah Al-Qahir dan Al-Qahhar, yang artinya yang maha mengalahkan. Okey, setelah kita tahu dalil, kita berpindah kepada makna Al-Qahir dan Al-Qahhar. Al-Qahir dan Al-Qahhar terkandung di dalamnya sifat Al-Qahru. Al-Qahru itu adalah sifat. Nama pula Al-Qahir atau Al-Qahhar. Apa makna Al-Qahru? Menurut bahasa Al-Qahru, maknanya Al-Ghalabah, mengalahkan.
Al-Qahru juga membawa makna Al-Ulu, ketinggian. Allah itu maha tinggi. Nanti kita akan jelaskan. Apa maknanya Allah maha tinggi? Tinggi yang macam mana, Pak Ustaz? Nanti kita akan jelaskan. Adapun menurut syarak, atau menurut agama, Al-Qahru membawa makna Allah mengalahkan segala-galanya. Allah mengalahkan segala-galanya. Dengan kata lain, tak ada sesiapa pun yang dapat mengalahkan Allah. Al-Qahir, perbezaannya dengan Al-Qahar. Al-Qahir maknanya Allah mengalahkan makhluk secara mutlak dan menyeluruh. Apakah makhluknya itu daripada binatang? Apakah makhluknya dari kalangan insan? Apakah makhluk itu dari kalangan jin? Hatta dari kalangan malaikat. Tak ada siapapun yang mampu mengalahkan Allah. Allah lah yang mengalahkan mereka semuanya. Itu sebabnya apabila kita tahu seseorang itu gagah, perkasa, tak pernah kalah bila bertarung. Betul tak? Kesan keyakinan kita terhadap seseorang yang gagah, perkasa membuat kita jadi takut untuk melawan. Tapi itu semua tidak ada arti di sisi Allah bila dibandingkan dengan Allah Azza wa Jalla. Pertanyaan, mengapa makhluk yang begitu gagah perkasa membuat kita takut? Tapi mengapa tidak takut kepada Allah? Amerika dengan tenteranya dan peralatan senjatanya yang canggih membuat negara-negara dunia ketiga jadi takut melawan Amerika. Israel, Zionisme yang dibantu oleh Amerika dengan berbagai-bagai bantuan termasuk senjata yang canggih. Sehingga dengan berani Zionisme membantai saudara-saudara kita di Palestin, di Gaza. Mengapa mesti takut? Lihat saudara-saudara kita di Gaza. Bukan hanya orang dewasa, tua, kanak-kanak pun tak pernah takut terhadap kuasa-kuasa besar, terhadap Zionisme yang dibantu oleh negara-negara besar dunia seperti Amerika, Britania, Faransa, Perancis. Mengapa tak takut? Sebab mereka ada keyakinan Allah lagi hebat. Allah lagi perkasa. Allah tak boleh dikalahkan.
Karena mereka tahu Allah itu punya nama Al-Qahir, Al-Qahar. Ini nanti kita akan bahas dalam bab yang terakhir, apa kesan pada jati diri kita apabila betul-betul memahami nama Allah Al-Qahir dan Al-Qahar. Nah, sekarang kita berpindah lagi. Kandungan makna Allah Al-Qahir, Al-Qahar. Apa yang terkandung di dalam nama tersebut? Di sini Ustaz sebut 5. Coba dengar baik-baik. Sebab kefahaman terhadap kehebatan makna yang terkandung di dalam nama Allah Al-Qahir, Al-Qahar akan membentuk jati diri seseorang. Pertama sekali, kandungan yang terdapat di dalam nama Allah Al-Qahir, Al-Qahar, pertama sekali kita kena yakin Allah Subhanahu wa taala dapat mengalahkan segala makhluknya. Hebat bagaimanapun superpower dunia hari ini, Amerika dan Rusia, hebat macam mana pun, Allah lagi hebat. Itu maknanya. Yang kedua, kandungan yang terdapat di dalam nama Allah Al-Qahir, Al-Qahar membawa makna Allah Maha Tinggi. Dan ketinggiannya mencakupi ketinggian zatnya, kuasanya, dan ketinggian tempat. Apa yang Ustaz maksudkan ketinggian tempat? Itu sebabnya bila ditanya Allah di mana? Jawab yang paling tepat, Allah di langit. Langit dalam bahasa Arab maknanya tinggi. Langit maknanya dalam bahasa Arab tinggi, di atas. Mulut bahagian atas namanya langit-langit, bukan bahagian bawah, di atas. Bila ada satu majlis pertunangan ke, kenduri kesyukuran ke, kita undang orang ramai. Rumah kita tidak begitu bagus, terutama shillingnya. Biasanya, masih ingat kita kecil-kecil dulu, ibu kita rajut kain, perca-perca kain, berwarna-warni. Sebelum tetamu datang, shilling yang tadi buruk, lubang sana, lubang sini, akan dipakai, akan dilapis, akan ditutup dengan langit-langit. Lagi-lagi langit-langit namanya. Kalau di bawah namanya tikar. Kalau di bawah namanya kapet. Tapi penutup shilling itu namanya langit-langit. Oleh sebab itu, karena Al-Qahru membawa makna Al-Ulu. Ulu maknanya ketinggian.
Jadi nama Allah Al-Qahir, Al-Qahar membawa makna Al-Ulu. Allah itu tinggi. Tinggi namanya. Tinggi perbuatannya. Tak dapat terkalahkan. Tinggi kedudukannya. Itu sebabnya jawaban yang paling tepat terhadap pertanyaan di mana Allah? Jawabnya Allah di langit. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebut. Hadis riwayat Imam Bukhari. Seorang majikan bawa hambanya, hamba perempuan jariyah yang dia telah belasah, dia telah pukul karena jariyahnya, hamba perempuannya yang menjaga kambingnya telah dimakan serigala. Karena tuannya dan majikannya marah, lalu dibelasah. Lalu majikan itu merasa menyesal telah membelasah hamba perempuannya. Lalu dia berhasrat ingin memerdekakannya. Cuma jika memerdekakan, mestilah syaratnya hamba itu beriman. Beliau datang membawa jariyah jumpa Rasul. Ya Rasulullah, saya telah begini. Saya telah pukul dia. Karena dia saya anggap lalai ketika mengembala kambing-kambing sehingga dimakan seekor oleh serigala. Cuma saya menyesal ya Rasulullah, saya ingin memerdekakan dia. Tolong ya Rasulullah pastikan jariyah ini telah beriman atau belum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya kepada jariyah yang disaksikan oleh majikannya. Ya jariyah, aina Allah? Wahai jariyah, di mana Allah? Jariyah jawab, fis sama. Allah di langit. Ana man? Kau kenal tak aku siapa? Jariyah jawab, anta Rasulullah. Dengan dua jawaban itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh kepada majikan sambil berkata, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Kau boleh merdekakan dia. Wahia mu'minah, dan dia wanita yang beriman. Itu sebabnya jawaban yang tepat bila ditanya aina Allah, jawabnya sebagaimana jawaban jariyah tadi. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia mukminah atas sebab jawabannya Allah di langit. Itu sebabnya rosak iman seseorang apabila tidak mengatakan Allah di langit. Allah yang mengatakan. Rasulullah yang mengatakan. Nak dengar cakap siapa? Rasulullah Isra dan Mi'raj bukan menggali tanah ke perut bumi untuk jumpa Allah. Menerima perintah salat 50 waktu. Rasulullah Isra Mi'raj bukan menyelam di dasar laut. Bukan ke timur, bukan ke barat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke langit. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh.
terus lagi sampai ke Sidratul Muntaha, naik lagi, akhirnya menemui Allah. Semuanya itu langit. Langit maknanya di atas. Sekarang jemaah tahu mengapa kita katakan Allah di langit. Mengapa kita tidak katakan Allah di mana-mana? Siapa cakap Allah di mana-mana? Oleh sebab itu, kalau ingin ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawab Allah di langit. Langit dengan makna di atas. Itu makna al-qahru, al-ulu. Yang ketiga, kandungan makna al-qahru dari nama Allah al-qahhar, al-qahir. Allah Subhanahu wa taala mengalahkan segala yang degil dengan mengemukakan dalil-dalil. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Itu sebabnya apabila terdapat perbezaan pandangan dalam beberapa perkara dalam hal-hal agama, orang yang merasa yakin dengan pegangannya, ajak, mari kita diskusi. Mari kita buat forum. Apa yang terjadi? Mengapa orang-orang yang dicabar dan diajak supaya berdiskusi tak berani menyahut cabaran? Sebab yang mencabar ada dalil dari Quran, ada dalil dari hadis yang mereka tidak boleh bantah. Itu maksudnya al-qahru. Mengapa ada orang yang begitu berani? Sebab dakwah kepada kebenaran, dia ada 3 cara. Sebagaimana firman Allah pada ayat 125 surat Al-An'am. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia ke jalan Allah dengan cara hikmah. Atau dengan nasihat yang baik, mau'izatil hasanah. Dan kalau perlu, kalau orang tersebut degil juga, walaupun dinasihati baik-baik, tapi tetap ingin menegakkan benang basah, wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak mereka berdiskusi. Soal jawab, forum. Allah yang suruh. Itu sebabnya jangan kita katakan, apalah si fulan itu sikit-sikit mau berdebat. Berdebat maknanya adu argument. Mereka berani berdebat karena mereka ada dalil, ada hujah. Hujah itu dari mana? Datangnya dari Allah. Datangnya dari Rasul. Nah, puak yang mendakwa ini dan itu tak berani mencabar. Apa sebab? Tak ada modal. Semua kita tahu, agama Islam, agama dalil. Agama Islam, agama Allah yang dibawa oleh Rasulullah.
Untuk terhindar daripada kesesatan, ikut apa kata Allah dalam Quran, ikut apa kata Nabi dalam hadis. Bukan cakap abuya, bukan cakap kiai, bukan cakap habib. No, no, no. Bukan cakap nenek moyang. Itu sebabnya orang-orang yang ada ilmu Quran dan Sunnah, mereka tak dapat dikalahkan. Sebab hujah yang mereka bawa, hujah yang memang tak dapat dikalahkan. Al-Qahar. Sebab datangnya daripada Al-Qahar. Itu di antara kandungan makna Al-Qahar. Kandungan nama Allah Al-Qahar juga mengandung makna Allah mampu menghimpunkan manusia pada hari kiamat. Tengok nanti siapa yang menang dan siapa yang kalah. Tengok nanti di akhirat, Allah dan Rasul akan memihak pihak yang mana? Yang buat syirik, khurafat, takhayul ke? Atau yang tauhidnya murni? Dan ikut sunnah Nabi dalam beribadat. Itu juga membawa makna nama Allah Al-Qahar. Nah, yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menundukkan siapa saja yang menentang dengan hujah dan dalil. Ustaz buat contoh. Masih lagi terdapat di kalangan masyarakat Islam, termasuk sesetengah ustaz yang mendakwa kononnya iblis itu berasal dari malaikat. Yang durhaka kepada Allah. Asalnya malaikat. Kita pernah dengar dalam televisyen, dengar dalam radio, ustaz berkenaan mengatakan bahawa iblis itu sebenarnya adalah malaikat asalnya. Cuma dia durhaka. Coba tengok. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 50 surat Al-Kahfi. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ingatlah ketika Allah berfirman, sujudlah kamu sekalian kepada Adam. Fasajadu, semua malaikat sujud. Illa iblis. Lalu apa kata Allah sambungan ayat? Kana minal jinni fafasaka an amri rabbih. Adalah iblis itu berasal daripada jin yang durhaka terhadap perintah Tuhannya. Allah yang mencipta iblis. Allah yang sebut iblis itu adalah jin. Kana minal jinni fafasaka, tetapi dia fasik, durhaka terhadap perintah Tuhannya. Satu. Coba lihat ayat lain. Ketika iblis ditanya, "Ma mana'aka an tasjud iz amartuk?" Allah bertanya kepada iblis, "Mengapa engkau enggan sujud kepada Adam ketika aku perintah?"
Iblis jawab, "Ana khairum minhu." Aku kan lebih mulia daripada dia, Adam itu. Kata iblis, "Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Engkau cipta aku daripada api, sedangkan dia kau cipta dari tanah. Dia mendakwa dia lebih mulia dari Adam. Kononnya, tabiat api itu menjulang tinggi. Sedangkan tanah itu di bawah, rendah, malah dipijak-pijak. Itu dakwaan iblis. Perkataan iblis ketika menjawab, "Khalaqtani min nar." Kau cipta aku daripada api, sedangkan dia dari tanah. Dan semua kita tahu, manusia dicipta dari tanah. Jin dicipta daripada api. Malaikat dicipta daripada nur, cahaya. Mengapa iblis jawab, "Khalaqtani min nar"? Iblis tidak jawab, "Khalaqtani min nur." Dah dua dah. Tambah lagi, apa motif iblis tidak mau sujud pada Adam? Sombong. "Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Kana aba wastakbara wa kana minal kafirin." Sujudlah kamu pada Adam. Semuanya sujud kecuali iblis. Dia enggan dan dia takabur. Allah cerita, iblis tidak mau sujud pada Adam karena takabur, sombong. Timbul pertanyaan, apakah yang mendorong seseorang itu sombong? Nafsu atau akal? Jawabnya nafsu. Malaikat Allah hanya beri akal tanpa nafsu. Itu sebabnya malaikat semuanya taat pada Allah, tidak ada yang durhaka. Karena malaikat tidak ada nafsu. Binatang makhluk bawah diberi hanya nafsu tanpa akal. Itu sebabnya binatang tidak wajib beribadat pada Allah. Malaikat makhluk atas, binatang makhluk bawah, di tengah-tengah jin dan manusia yang mempunyai tugasan yang sama agar beribadat pada Allah. Oleh sebab itu mereka diberi kedua-duanya. Oleh sebab itu ada manusia Muslim, ada manusia kafir, ada jin Islam, ada jin kafir. Itu sebabnya sebagaimana Allah akan masukkan manusia yang taat ke dalam syurga, jin yang taat juga Allah akan masukkan dalam syurga. Sebagaimana manusia yang durhaka akan dihumban dalam api neraka, juga jin yang kafir akan dihumban dalam api neraka. Itu sebabnya jangan kata iblis itu berasal dari malaikat. Malaikat senantiasa taat pada Allah. Lihat ayat 6 surat At-Tahrim. Ustaz selalu baca ayat ini, cuma biasanya tak habis. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa quduhan nas wal hijara.
Orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan ahli keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Manusia maksudnya orang-orang kafir akan menjadi kayu bakar dalam neraka. Dan batu, batu maknanya berhala yang mereka sembah. Apa sambungan ayat 6? Alaiha malaikatun ghilazun shidad. Neraka dijaga oleh malaikat-malaikat yang sangat bengis dan keras. Lalu apa kata Allah mensifati malaikat? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah ingkar terhadap perintah Allah dan mereka langsung akan buat apa saja yang Allah suruh. Bercanggah lagi. Malaikat tu tak pernah membangkang apa yang Allah kata. Itu sebabnya iblis itu bukan malaikat. Karena dia membangkang. Allahu Akbar. Cuba tengok. Betapa beruntungnya kita belajar tafsir. Semua kandungan Al-Quran adalah benar belaka. Itu sebabnya kita berani mengatakan kepada mana-mana ustaz yang mendakwa iblis itu dari malaikat. 1, 2, 3, 4, 5 ayat Quran yang menyebut bahawa iblis itu sebenarnya adalah jin. Ini yang maksudnya. Bila ada hujah dari Quran, ditambah pula dari hadis Nabi, manusia dicipta daripada tanah. Jin dicipta daripada nar api. Malaikat dicipta daripada nur cahaya. Ini yang membuat orang-orang yang fanatik dan taklid buta tak berani bila berdebat dengan orang-orang yang faham Quran dan faham hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Banyak sebenarnya pembahasan tentang nama Allah Al-Qahir, Al-Qahar ini lebih kurang 9 ke 10 muka surat. Cuma Ustaz hanya sebut singkatnya saja. Nah, terakhir, apa dia kesan positif Pak Ustaz? Bila kita dah faham nama Allah Al-Qahar, Al-Qahir. Di sini Ustaz sebut ada 2. Jika 2 nama Allah Al-Qahir, Al-Qahar benar-benar dihayati, difahami, niscaya akan mendorong orang beriman untuk merendah diri. Dia tidak akan sombong. Dia akan jadi orang yang tawadhu', rendah diri. Dia akan jadi orang yang taat. Macam mana hendak bangkang? Karena Allah tak boleh dikalahkan. Malah kebahagiaan anda sangat tergantung dengan kehendak Allah. Macam mana hendak degil? Itu sebabnya Ustaz selalu sebut, sebagaimana kata-kata Sayyidina Ali, awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama adalah kenal Allah. Itu sebabnya bila kita belajar Al-Asma'ul Husna untuk mengenal Allah, itu sebabnya Ustaz namakan buku Mengenal Allah melalui Al-Asma'ul Husna.
Itu pahaman kita orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cara kedua melalui ayat-ayat Allah. Ini Ustaz tulis tafsir Al-Furqan. Alhamdulillah sudah 17 juzuk Ustaz tulis tafsir Al-Furqan. Cuma yang baru siap dicetak baru 8. Juz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ditambah juz 30. Jadi 8. Adapun juz yang ke-8 alhamdulillah sedang dicetak. Insya-Allah diharapkan November bulan depan akhir akan siap dicetak. Untuk kita sambung pelajaran bila dah tamat juz yang ke-7. Dan Ustaz juga ingin ingatkan, esok kita akan belajar doa. Dan doa tersebut adalah doa yang terakhir di dalam buku 50 doa Rasulullah. Esok yang terakhir. Minggu hadapan insya-Allah kita akan gunakan buku baru, yaitu Himpunan Doa Jenazah yang Ustaz sudah edarkan dan tulis. Ada sekarang ni di Shopee. Oleh sebab itu, pastikan sebelum kehabisan miliki buku tersebut. Boleh buat dan beli satu set yang Ustaz promote dengan harga yang baik, ada diskaun. Buku wasiat terhadap anak-anak. Yang kedua, jawapan tepat terhadap pertanyaan mukar wa nakir dalam kubur. Nah, kita kepilkan dengan Himpunan Doa Jenazah. Ketiga-tiga buku itu sangat berkait rapat. Agar kita bahagia sejak alam barzakh, lebih-lebih lagi nanti di alam akhirat. Allahu Akbar. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Apa dia, Pak Ustaz, kesan dari iman kita terhadap nama Allah Al-Qahir dan Al-Qahhar? Pertama sekali kita akan jadi orang yang taat. Macam mana hendak lawan cakap Allah? Allah itu tinggi segala-galanya, ilmunya, kekuasaannya. Macam mana hendak lawan? Kalau tak lawan, maknanya taatlah. Buat suruhannya, jauhi larangannya. Niscaya kita layak mendapat redha Allah. Selain itu juga kesan iman kita terhadap nama Allah Al-Qahir Al-Qahhar membuat kita senantiasa membesarkan Allah. Itu sebabnya ibadah salat penuh dengan kalimat Allahu Akbar permulaannya. Pergantian dari satu rukun ke rukun yang lain, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecuali dari rukuk kepada i'tidal, Sami Allahu liman hamidah. Tapi dari berdiri ke rukuk,
Dari i'tidal ke sujud. Dari sujud ke duduk antara dua sujud, ke sujud lagi. Naik lagi rakaat yang kedua, ketiga, keempat, kelima, semuanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tak ada yang lebih besar daripada Allah. Salat. Apalagi kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah as-salah. Pertama-tama yang Allah akan tanya nanti pada hari kiamat adalah tentang salatmu. Bila salatmu baik, sempurna, amal-amal lain ikut sempurna. Tapi bila tidak baik, amal-amal lain juga akan turut tidak sempurna. Nah, yang kedua, ini juga penting. Apa dia, Pak Ustaz? Bila kita betul-betul telah memahami nama Allah Al-Qahir, Al-Qahar, kita orang-orang yang beriman akan merasa senantiasa tinggi. Tinggi dengan makna kita mesti merasakan bahawa diri kita ini lebih mulia dari orang lain. Lebih-lebih lagi bila berhadapan dengan orang-orang kafir, laknatullahi alaihim, yang menentang Allah, yang mencaci Allah, yang mencaci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba tengok beberapa kejadian nyata. Orang yang membakar Al-Quran juga mati terbakar. Aksiden. Orang yang memperlekeh dan memperlok Nabi Muhammad mati mengejut. Semua kita tahu. Allah dah nampakkan di dunia lagi. Sebelum lagi menunggu azab kubur dan azab neraka. Jadi kita yang telah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih, mengapa mesti merasa rendah diri? Salah sangat. Sangat salah. Apa sebab? Sebab kita punya hujah. Kita punya dalil yang meyakinkan. Allah berfirman pada ayat 147 dari surat Al-Baqarah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran adalah segala yang datang dari Tuhanmu. Oleh sebab itu jangan kamu ragu-ragu lagi. Nabi Muhammad disebut oleh Allah, disuruh oleh Allah pada ayat 29 Al-Kahfi. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan, hai Muhammad, kebenaran yang aku bawa datangnya dari Tuhanmu. Siapa yang ingin beriman, silakan beriman. Tetapi siapa yang ingin memilih kufur, ingkar, menolak, silakan. Kufurlah. Itu suatu amaran daripada Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu, bila kita dah belajar agama berasaskan Quran dan Sunnah, yang Nabi jamin dengan dua panduan itu kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Mengapa mesti takut? Arqam saja sanggup menyebarkan ajarannya. Padahal ajarannya penuh dengan syirik, khurafat, takhayul. Ini belum lagi orang-orang kafir, Nasrani, Kristian, dengan berani menyampaikan ajaran Kristian
Padahal mereka mendakwa Isa anak Tuhan. Dengan fahaman Trinity. Allah sendiri sebut dalam Al-Quran bahwa Trinity itu syirik. Pertanyaan, mengapa mereka di dalam kesesatan sanggup berdakwah? Kita pula lengkap dengan ayat Quran dan hadis Nabi lalu takut? No way. Walaupun dengan mengatakan kebenaran, akhirnya kita dimasukkan dalam penjara. Sebagaimana ulama zaman silam dimasukkan penjara karena penguasa zaman itu adalah penguasa yang zalim. Imam Ibn Taymiyah dipenjara, Imam Ahmad Ibn Hanbal dipenjara, dan banyak imam-imam zaman dahulu yang mati di tiang gantungan disebabkan penguasa yang zalim. Mereka tak takut. Karena mereka tahu setelah mati mereka akan dibela oleh Allah dan dibela oleh Rasulullah dalam mahkamah ilahi. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini saja yang Ustaz dapat sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah sifat istiqamah. Konsisten, terus-menerus di atas kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Berikut ini